Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam hari kedua menyambung seri 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Bersama dengan firman Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menikmatinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih ada. Berilah kami pengertian di dalam perjalanan Yesus selama 40 hari di bumi sebelum ia terangkat ke surga. Biarlah semua ini boleh jadi penuntun bagi kami dalam perjalanan iman kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Salah satu peristiwa dalam awal pelayanan Yesus mengenai kerajaan Allah adalah sewaktu didatangi oleh Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang tahu bahwa apa yang telah dilakukan Yesus yang diutus Allah hanya bisa terjadi dengan penyertaan Allah. Sehingga ia pun datang menghadap Yesus, bahkan memanggilnya Rabi, untuk memperoleh kepastian akan yang diketahuinya. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di dalam ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi menurut firman Tuhan, kerajaan Allah hanya dapat diakses melalui kelahiran kembali oleh air dan roh. Namun Nikodemus juga tetap menjadi ragu dan tidak mengerti mengenai keharusan dilahirkan kembali. Ada dua hal yang dikatakan Yesus padanya yang merintangi pengertiannya, yaitu satu, tidak menerima kesaksian Yesus dalam Yohanes 3 ayat 11, dan yang kedua, tidak percaya atas perkataan Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 12. Karena barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak." Salah satu tragedi dalam dunia ini adalah penolakan akan terang Allah. Bila seseorang menolak Yesus, biasanya karena ada dosa yang tersembunyi yang lebih penting bagi mereka. Mungkin Nikodemus lebih senang dengan prestise sebagai seorang Farisi, seorang pengajar yang terkenal, dan seorang kaya yang berpengaruh di masyarakat, lebih daripada Tuhan. Kita semua memiliki sisi gelap yang kadang-kadang bisa muncul dengan perpecahan suatu hubungan. Kegelapan juga bisa muncul jika perhatian atau kesukaan kita akan apapun juga lebih dari kepada Yesus. Sangat penting untuk dapat menyadari bahwa pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita lebih dari cukup untuk memulihkan hidup kita yang jahat dan gelap, agar kita bisa berjalan dalam terangnya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Jadi dengan percaya kepada roh dan firman, maka seseorang dapat dilahirkan kembali dan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Apa yang terjadi dengan Nikodemus? Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu. Tuhan, teguhkan dalam hati kami, siapkan kami dalam perjalanan iman kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.